Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, para pemburu syurga Allah, para pemburu pengampunan Allah, para pemburu supaya kita ini meninggal dunia dalam husnul khatimah. Bapak dan Ibu, pagi ini kita akan mengkaji 76 dosa-dosa besar, dan hari ini yang ke-26, yaitu halaman 86. 6 semua ini. Jadi 76 dosa-dosa besar. Hari ini yang dosa besar yang ke-26 di halaman 76. Angka 6 ini bagus ini hari ini. Ya. Coba lihat judulnya, dosa besar hakim yang jahat. Hakim jahat. Sudah hakim jahat lagi. Padahal dia hakim itu adalah melakukan dua masalah, dua orang, dua pihak. Tapi bagaimana dia membuat masing-masing tidak boleh terzalimi, itu hakim. Yang dikatakan hakim itu adalah juri. Juri itu tidak memihak ke kiri, tidak memihak ke kanan. Kalau memihak tidak disebut hakim. Ulang lagi, hakim itu dia seadil-adilnya. Tidak boleh memihak ke kiri, tidak boleh memihak ke kanan. Kalau begitu, itu namanya hakim. Apabila seseorang berpihak kepada yang lain, menginjak hak yang lain, ini bukan hakim sebenarnya. Itu bukan hakim. Karena itu bukan hakim, hakim itu disebut hakim jahat. Hakim apa? Hakim jahat. Hakim jahat itu adalah penghuni kerak neraka. Hakim yang tidak adil itu penghuni kerak neraka. Dari mana kita paham? Pertama, lihat ayat Allah, firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 44. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Orang yang tidak menghukum dengan yang benar yang diturunkan oleh Allah, malah dia menghukum dengan nafsu dia, dengan keuntungan untuk dia, kepentingan dia, politik dia, itu adalah orang-orang kafirun. Arti kafirun di sini bergeser dari jalan yang benar, kafir sudah. Kalau begitu, orang yang tidak mengeluarkan hukum seperti hukum Allah, ini tanda-tanda orang kafir. Sudah. Yang kedua, ayat Al-Maidah ayat 50, afa hukmal jahiliyah yabghun. Afa hukmal jahiliyah yabghun. Hakim-hakim yang tidak adil orangnya. Ini hukum jahiliyah ini. Hukum jahiliyah. Bahasa kita hukum rimba. Ini bahasa kita. Bahasa Al-Quran hukum jahiliyah ini. Kemudian kita lihat yang paling di bawah adalah hadis di dalam kitab Al-Mustadrak lil Hakim. Bunyi hadis, la yaqbalullahu salata imamin hakama bighairi ma anzalallah. Hakim-hakim yang muslim yang dia mengeluarkan hukum bukan hukum yang benar. Ulang. Hakim-hakim yang muslim yang mengeluarkan hukum bukan hukum yang benar, hakim itu adalah
apabila dia salat 5 waktu, salatnya ditolak. Apabila dia berpuasa, salat aja ditolak, apalagi puasa, apalagi berzakat, apalagi haji. Seluruh salat-salat, ibadah-ibadah dia ditolak mentah-mentah oleh Allah. Makanya kalau ada suaminya hakim atau kita yang hakim, berhati-hati. Ibadah kita tidak ada yang dicatat oleh Allah. Kalau tidak ada yang dicatat oleh Allah, jangan pikir bagaimana masuk surga. Kagak ada ibadah. Kalau tidak ada catatan, berarti tidak melakukannya. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Dalam kitab Al-Mustadrak. Bahaya. Berhati-hati Bapak dan Ibu. Begitu kita punya suami hakim, oh bangga duit banyak, berhati-hati. Berhati-hati. Kalau model ini hakim, mending gak usah nikah. Jawab serentak jelas. Jelas. Semangat pagi jelas. Jelas. Kalau begitu kita tutup, coba lihat. Di dalam hadis selanjutnya, di atas sebelah kanan halaman 87, qadhin, ada hakim hanya satu orang, fil jannah, masuk surga, wa qadhiyan, dan 2 hakim lagi, finnar, masuk neraka. Hakim 3, 1 masuk surga, yang 2 kok kurang semangat. Yang 1 masuk surga, yang 2 masuk neraka. Lebih banyak dalam surga atau banyak dalam neraka hakim? Hakim itu lebih banyak dalam neraka. 2/3 dalam neraka, 1/3 dalam surga. Enggak bangga kalau suami kita hakim. Mobil gonta-ganti, enggak bangga. Itu jangan-jangan itu kerak neraka yang dibawa. Jangan-jangan itu api neraka lagi disuapin ke dalam mulut istrinya, ke dalam mulut anak-anaknya. Itu kerak neraka, bara api neraka. Karena hakim itu 1/3-nya fil jannah, masuk surga, dan 2/3 masuk neraka. Lihat, qadhin arafal haqqa. Ada hakim yang tahu yang benar itu, faqadha bihi, dan dia menghukum, mengeluarkan hukum yang benar tadi, yang dimenangkan. Fahuwa fil jannah, itulah hakim yang masuk surga. Kemudian hakim yang lagi, arafal haqqa, dia tahu yang benar itu, fajara, dia kunyah yang benar menjadi salah. Dia putar, dia lihat undang-undang untuk menyalahkan yang benar itu. Udah tahu itu benar. Semua orang itu tahu benar. Tapi dia permainkan hukum. Dia produksi peraturan-peraturan yang benar tadi menjadi salah. Muta'ammidan, memang sengaja untuk menghasilkan uang. Sengaja untuk memenangkan orang yang salah. Sengaja untuk menghina orang yang benar, sengaja untuk mempermainkan politik. Fahuwa finnar, orang itu masuk neraka jahanam, hakim itu. Karena dia mempermainkan kebenaran. Mempermainkan kebenaran, itu namanya sistem politik hakim itu, sistem belah bambu. Yang diangkat itu yang menguntungkan dia. Yang diinjak di bawah adalah yang tidak menguntungkan dia. Istilah kita sekarang, hilang motor, kalau kita lapor mobilnya yang habis. Motor hilang, dicuri di masjid, dicuri di musalla, dicuri di pasar, lapor sama seseorang yang kita anggap akan muncul kebenaran. Anda hilang motor, begitu Anda lapor, pulang-pulang mobil Anda yang habis. Jawab serentak jelas. Jelas.
Kurang semangat jelas. Wa qadid, yang satu lagi qadi. Qada bi ghairi ilmin. Enggak, sudah tahu itu dia enggak paham persoalan. Dia enggak tahu persoalan. Enggak mengerti masalah. Malah dia diangkat menjadi hakim dan dia putuskan bukan berdasarkan ilmunya. Ini pun hakim dalam neraka jahanam. Bahaya Bapak dan Ibu. Kalau begitu sebenarnya 50% kacau dunia ini. Tidak tenang dunia ini gara-gara keputusan yang tidak adil yang dipermainkan oleh hakim penghuni neraka. Jawab serentak. Jelas. Gara-gara hakim pemain neraka. Gara-gara hakim yang ingin kepentingan duit sesaat, ingin politik dan sebagainya. Hakim-hakim itulah yang membuat negara kacau, yang membuat negara hancur. Awas Bapak dan Ibu. Hakim yang begini adalah 33,33 kali 2. 66,66% penghuni neraka jahanam. Hanya ada 1-2 hakim, sepertiga dari hakim-hakim jumlahnya yang masuk syurga Jannatul Naim, yang takut sama Allah. Hakim itu rata-rata bisa dilihat dari tempat tinggalnya yang cukup sederhana, mungkin masih ngontrak, mungkin dia enggak ada kaya hakim itu karena gaji biasa. Hakim itu seperti guru biasa, gajinya enggak banyak. Makanya Bapak dan Ibu ingat, hakim itu bukan kebanggaan kita. Hakim itu yang kita banggakan adalah yang sepertiga. 2/3 lagi adalah penghuni neraka jahanam. Di sini jelas Bapak dan Ibu, kita dituntut untuk memahami pagi ini adalah hakim yang salah, perbuatan menghukum yang salah, menghukum yang memenangkan yang salah dan merendahkan yang benar. Itu adalah perbuatan dosa besar. Bagaimanapun yang benar tetap benar dan kita menangkan, yang salah tetap salah walaupun itu anak kandung kita. Apa kata hadis Rasulullah? Lau kanat Fatimah binti Rasulillah saraqat, kalau putriku yang mencuri, Fatimah istri Sayyidina Ali yang mencuri, laqata'tu yadaha, dia pun tidak akan saya sisakan tangannya, saya potong. Kenapa? Keadilan di atas segala-galanya. Jawab serentak. Jelas. Kurang semangat. Jelas. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.